Halo semua, selamat datang di channel Immanuel Adam. Dan di samping gue ini adalah mobil gue, New Mitsubishi Xpander Facelift tahun 2021. Yang gak terasa, mobil ini sudah 1000 km perjalanannya. Dan dari 1000 km ini, gue mau sharing nih hal-hal apa aja yang gue suka dari mobil ini, dan hal-hal apa aja yang gue kurang suka dari mobil Xpander Facelift ini. Ya memang yang mau gue sharing ini adalah opini pribadi gue. Dan apabila ada dari kalian yang setuju sama gue atau yang kurang setuju, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, mulai dari hal yang gue kurang suka dari Xpander Facelift ini. Yang pertama adalah posisi berkendara yang sampai saat ini gue belum tahu posisi nyamannya seberapa di gue. Jadi ketika posisi berkendara gue seperti ini, kaki gue memang nyaman, tapi tangan ini nggak bisa dapat posisi yang nyaman ya. Walaupun setir ini sudah bisa setir dan juga teleskopik. Nah, coba deh kalau misalkan dari teman-teman yang punya Xpander yang sebelum facelift ataupun yang sudah facelift, juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, hal berikutnya yang kurang gue suka dari Xpander Facelift ini adalah tidak ada tombol back di setir maupun di bagian dashboardnya. Sebenarnya MID Xpander ini cukup besar dan cukup banyak fitur yang bisa ditawarkan ya. Tapi sayangnya di sini nggak ada tombol back langsung di setir maupun juga di dashboard. Jadi agak repot nih kalau kita mau kembali ke pengaturan awal. Jadi harus ke bawah dulu, baru di back. Terus juga yang kurang gue suka dari mobil ini adalah tipe Xpander yang gue ambil ini kan tipe Ultimate, yang dimana kita tahu bahwa Xpander tipe Ultimate ini dari sebelum facelift juga ini adalah tipe tertinggi, yang dimana paling lengkap, paling mahal. Tapi yang gue bingung nih, ini masih ada slot-slot kosong yang sebenarnya ada hidden feature apa. Oke, selanjutnya yang kurang gue suka dari Xpander Facelift ini adalah karet dari kaca mobil ini. Kenapa? Karena sebenarnya tadi pagi sebelum gue perjalanan ke sini untuk proses syutingnya, gue cuci mobil dulu supaya enak dilihat dan gue juga lebih semangat untuk bikin videonya. Nah, tapi sekarang ini sudah sore, masih belum kering. Dan sebenarnya ini sangat mengganggu sekali sih. Nah, ini pas angkat kacanya keganggu sekali gitu. Nah, mungkin untuk Mitsubishi butuh improvementnya ke depannya nih, untuk di tipe faceliftnya atau di generasi selanjutnya. Nah, poin selanjutnya yang menurut gue pribadi agak mengganggu atau kurang gue suka ini, pas kita mau nutup pintu bagasi mobil ini, kerasa agak lebih berat dibanding mobil di kelasnya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang gue suka. Yang pasti mobil Xpander ini warnanya unik, gaya bahasa desainnya juga oke. Karena di bawah sinar matahari, mobil ini terkesan terang, elegan. Dan ketika malam hari, ini menjadi menawan. Gue suka. Di bagian bannya gue juga suka karena dia pakai ring 17, profil bannya 205/55 ring 17. Dan ini palang 5-nya ini terkesan desain futuristik senada dengan bagian lampu depan dan lampu belakangnya. Gue suka. Masuk ke bagian interiornya, khusus tipe Ultimate, ini menggunakan jok yang berwarna beige, yang dimana ini sangat empuk sekali kalau kita dudukin. Dan ketika gue duduk, ini nyaman sekali, empuk banget, berasa mobil kelas 400 jutaan. Gue suka sih. Pas masuk ke bagian dalam mobilnya, gue juga suka bagian entertainment systemnya, karena dia sudah bisa konektivitas Apple CarPlay, Android Auto, terus juga kamera mundurnya itu cukup jernih. Dan suara audionya ini yang ditimbulkan ini cukup bagus sih menurut gue. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk upgrade ke sistem audio yang lebih baik.
Untuk sumber kelistrikan di mobil ini juga banyak, ada di ketiga barisnya. Jadi gue nggak perlu takut atau khawatir lagi kalau misalkan gue lagi road trip atau perjalanan jauh tanpa harus khawatir kehabisan baterai. Karena di baris pertama ada USB-A dan juga power outlet 12 volt. Di baris kedua ada USB-A dan juga sumber kelistrikan USB-C juga. Di baris ketiga ada power outlet 12 volt juga yang pastinya membuat kita merasa nyaman untuk perjalanan jauh. Yang gue juga suka dari Xpander facelift ini adalah akomodasi barangnya. Karena di bangku baris ketiga, ketika kita melipat bangku baris ketiga ini secara penuh, ini menjadi mode rata lantai. Ini yang gue suka juga, karena ketika kita mau bawa barang bawaan kita, ini menjadi lebih luas lagi. Dan untuk bagaimana impresi berkendara gue di Xpander facelift ini, gue mau ajak kalian jalan-jalan. Let's go. Mitsubishi Xpander ini adalah salah satu MPV yang paling nyaman di kelasnya. Bukan karena hanya suspensinya yang sudah diperbaiki dari tipe facelift sebelumnya, tapi juga karena ground clearance-nya yang sudah meningkat jadi 220 mm. Ya, dan ini juga yang membuat gue rasa percaya diri kalau pas lagi menyetir mobil ini nih semakin meningkat gitu. Apalagi kalau misalkan harus melewati jalan yang gak rata atau jalanan berlubang. Ini oke banget mobilnya. Ketika mengemudikan Xpander facelift ini, ada beberapa hal juga yang gue suka, ada beberapa hal juga yang kurang gue suka. Nah, mulai dari hal yang gue kurang suka. Contohnya, di bagian ujung kiri dan ujung kanan dashboard ini nggak ada penutup AC-nya. Jadi ini buat gue sih agak mengganggu ya. Karena kenapa? Karena ketika malam hari gue nyetir ini, kan AC ini dingin. Nah, ketika dingin, kaca juga pasti ada berembunnya. Nah, memang solusi utama paling cepat adalah menutup dari ventilasi AC ini. Nah, sayangnya di Xpander ini nggak ada. Terus juga yang kurang gue suka dari Xpander facelift ini, dia punya bunyi-bunyi di bagian kaki-kakinya ya, seperti bunyi siul-siul gitu. Jadi mulai dari kecepatan 50 km per jam, kalau dia ada pengurangan kecepatan atau terjadi perlambatan, dia tuh ada bunyi seperti bunyi siul-siul, seperti ini contohnya. Nah, bunyi-bunyi seperti itu buat gue sangat mengganggu sih, mengingat ini adalah mobil keluaran tahun 2021, 2022, terus juga mengingat ini mobil baru. Nah, gue nggak tahu nih, ini ciptaan Mitsubishi memang seperti ini atau khusus Xpander seperti ini. Boleh teman-teman yang punya Xpander yang sudah facelift atau sebelum facelift, bahkan Xpander Cross, boleh tulis di kolom komentar ya yang punya pendapat. Soalnya gue nggak tahu apakah ada yang harus gue perbaiki dari Xpander yang gue miliki ini atau bagaimana. Selanjutnya yang kurang gue suka dari mobil ini adalah suara putaran mesin di bagian tengahnya yang kerasa agak ngempos ya. Jadi agak hilang tenaganya. Memang tarikan awal mobil ini ketika kita gas ini ada sih. Cuman pas udah di tarikan tengah itu tuh agak terasa hilang tenaganya. Tapi kalau udah di RPM 4000 ini ada tenaganya langsung ke torsi maksimalnya mobil ini. Nah, sekarang masuk ke bagian yang gue suka dari mobil ini ketika gue berkendara. Yang pertama, karakter suspensinya.
Jadi di expander facelift ini memang sudah diperbaiki, dari pihak Mitsubishi sudah confirm bahwa di tipe facelift ini sudah diperbaiki, dan memang yang gue rasain sih ini cukup nyaman ya, karena di kecepatan 25 km per jam gue lewati jalan yang gak rata, ini enak banget bantingannya. Terus juga pas kemarin gue bawa barang cukup berat lewat posisi tidurnya, ini bantingannya juga oke. Salah satu fitur yang gue suka juga dari expander facelift ini adalah adanya peringatan untuk kita istirahat dalam berkendara, dalam perjalanan jauh. Jadi ini yang salah satu fitur yang gue suka juga, seperti mobil-mobil kelas premium. Jadi kita bisa atur tiap berapa jam sekali kita mau untuk kita diingatkan untuk beristirahat ya. Tiap 1 jam atau 1,5 jam, bahkan sampai 4 jam sekali untuk kita dikasih tahu untuk kita beristirahat dalam berkendara jauh. Yang gue suka juga dari mobil ini adalah performa mesinnya, karena mesin expander ini dibekali oleh mesin 4A91 dari Mifec, yang dimana mesin 4A91 ini juga termasuk mesin yang legendaris yang pernah disemati di Mitsubishi Colt yang 1500. Nih nanti gue kasih lihat. Jadi bisa dibilang performa mesin dari expander ini cukup bertenaga ya. Dia mempunyai tenaga 104,7 PS dan juga torsinya maksimal di 141 Nm. Jadi kemarin itu gue juga pernah untuk mencoba berapa cepat dia performanya dari 0 sampai 100 km per jam, dan expander facelift ini bisa menuntaskannya dalam waktu 12,9 detik. Ya memang ini bukan yang terbaik di kelasnya, tapi yang bisa gue bilang adalah CVT dari expander facelift ini cukup halus perpindahannya. Keiritan bahan bakar dari new Mitsubishi expander facelift ini juga terbilang oke nih. Nah ini menurut MID tercatat 15,2 km per liter dengan kecepatan rata-rata di 25 km per jam. Nah sebagai catatan aja nih buat teman-teman, nah ini gue sih udah menempuh jarak sekitar 50 km lah dari jarak rumah gue ke tempat gue sekarang. Dan ini sudah melewati berbagai rute ya. Tadi ada sempat macet sebentar, terus juga berhenti-berhenti juga, terus juga ada jalan lancar. Jadi ini cukup valid untuk tahu konsumsi bahan bakarnya seirit apa. Tapi kalau untuk rute luar kota, bagaimana keiritannya? Jujur gue belum pernah bawa mobil ini ke luar kota. Mungkin untuk next video pas gue keluar kota itu gue vlogin dan gue update untuk berapa keiritan bahan bakar dari Mitsubishi expander facelift ini. Salah satu fitur yang gue suka juga dari expander facelift ini adalah adanya fitur cruise control dan juga fitur auto hold. Nah, untuk fitur auto hold ini sangat ngebantu gue sekali sih, karena ketika di kemacetan ini gue nggak perlu repot-repot untuk menahan terus pedal remnya dari mobil ini. Gue cukup mengaktifkan fitur auto hold yang ada di sini, dan gue tinggal injek rem aja. Dan untuk fitur cruise controlnya sendiri ini nih sebenarnya untuk penggunaannya mudah sekali ya. Kita tinggal pencet tombol cruise control di sini dan juga tinggal menarik ke bawah tuas yang ada di setir ini. Tapi memang perlu catatan juga buat teman-teman, fitur cruise control ini akan aktif di minimal kecepatannya di 42 km per jam. Jadi kalau misalkan di bawah itu ya kita pakai cara menyetir biasa. Nah begitu juga dengan fitur electric parking brake juga gue suka adanya di expander facelift ini, karena ketika di tanjakan khususnya, nah ini kan perbandingannya dengan rem otot ya namanya. Nah bedanya kalau di rem otot itu kita kan tinggal seberapa sering kita nariknya, ini kan makin lama makin lemes, dan juga seberapa kuat kita menariknya ini kan tergantung seberapa kekuatan dari rem tangan yang di otot ini. Nah bedanya kalau di
electric parking brake ini adalah sebuah kepastian untuk bisa mobil itu betul-betul berhenti sampai kecepatan 0 km per jam. Dan enaknya di Xpander facelift ini, di fitur electric parking brake ini ada yang namanya automatic parking brake gitu. Jadi simpelnya adalah ketika kita di kemacetan atau kita sudah mau parkir, ini nih dari gigi D, persenan D, kita pindahin ke gigi P, ini otomatis sudah bisa langsung tertarik parking brake-nya. Dan begitu juga kalau misalkan kita mau jalan, ketika kita masuk mobil, ini nih kita nggak perlu repot-repot untuk merilis ulang parking brake-nya. Jadi tinggal pindahkan dari gigi P ke D dan kita bisa langsung injak gas dan jalan seperti biasanya. Dan untuk bagaimana kekedapan kabin dari Xpander facelift ini, gue sudah buatkan videonya seperti ini, teman-teman. Ya, ini pas banget ya pas kita proses pembuatan video ini. Ternyata pas lagi turun hujan juga. Dan untuk kekedapan kabin dari Xpander Ultimate Facelift ini seperti ini. Dan untuk kekedapan kabin Xpander Facelift ketika di jalan raya seperti ini, di kecepatan 50 km per jam, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sampailah kita pada kesimpulannya. Jadi menurut gue dengan harga 299.770.000 on the road Jakarta, Xpander facelift tipe Ultimate ini masih worth it untuk kalian miliki. Rasa nyaman, rasa mewahnya mobil ini terkesan banget dengan gaya bahasa desainnya. Kalau dilihat dari build quality mobilnya, instrumen dashboardnya, door trimnya ini memakai material soft touch. Juga ada instrumen kayu, walaupun ada aksen karbon-karbonan di bagian pintu. Dan tak kalah pentingnya, bantingan suspensi yang stabil membuat Xpander ini terasa mahalnya. Jadi memang Mitsubishi Xpander ini betul-betul memberi kesan baru dan berbeda buat gue, khususnya untuk segmen mobil MPV. Dan jujur setelah gue nyobain mobil ini selama 1000 km lebih, makin lama makin kerasa mobil ini kayak bukan mobil kelas 300 jutaan. Bahkan kerasa mobil ini kayak kelas mobil 400 jutaan rasa nyamannya. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman, apa saja yang gue suka dari Mitsubishi Xpander facelift dan apa saja yang gue kurang suka dari mobil ini. Begitu aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe, karena itu yang membuat gue semangat untuk bikin video selanjutnya. Oke, akhir kata gue ucapkan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.